Iya, Juan dan Kakak admin, suara Kak Zahra kedengeran nggak? Malam, Kak. Oke, makasih ya Juan ya. Iya, Juan, sembari menunggu teman-teman yang lain, karena ada beberapa yang belum masuk ya. Mungkin lagi proses loading, kita mulai aja ya. Oke, iya sebelumnya, Juan karena hari ini nih kelas pertama kita ya. Sebelumnya Juan sama teman-teman udah belajar PBM sama PPU juga. Nah, untuk hari ini PBM sama PPU-nya dengan Kakak. Perkenalkan sebelumnya, nama Kakak Kak Zahra ya. Kakak tinggalnya di Bogor. Kakak lulusan dari UNJ gitu, Juan. Ya, salam kenal ya. Kalau Juan dipanggilnya siapa? Oke, wah udah ada yang masuk ya. Udah ada, oh Juan aja Kak. Oke, berarti betul ya tadi ya. Udah ada Tiffany sama Handika. Gimana Tiffany sama Handika, sehat semuanya? Sehat, Kak, alhamdulillah. Oke, sehat ya. Ya, teman-teman. Tiffany juga sehat ya. Ya, semoga Juan, Tiffany, Handika, dan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Oke, nah teman-teman, sebelum mulai belajar PBM dan PPU, kita berdoa dulu masing-masing ya 1 sampai 2 menit biar materi hari ini dimudahkan dan semoga nanti teman-teman lolos semua tesnya ya. Berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Oke, teman-teman, berdoa selesai. Nah, teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Eh, Kemarin itu kan teman-teman udah sampai bab 7 ya, chapter 7. Nah, berarti hari ini PBM dan PPU-nya kita akan membahas chapter 8, teman-teman. Chapter 8 itu materinya tentang informasi dalam teks. Nah, tapi sebelum kita bahas materi dan soal di bab 8, dari Juan, dari Tiffany, dari Handika, atau dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya? Mengenai materi atau soal PBM dan PPU. Belum ada, Kak. Oh, belum ada ya. Oke, ya udah. Sambil berjalan langsung aja kita share screen ya. Soal dan materi bab 8. Oh ya, untuk hari ini dari Kakak juga ada PPT ya. PPT di situ ada 118 slide. Nah, itu lengkap ya materi PBM PBM sama PPU nanti Kakak share juga ya melalui Kakak admin nanti di-share ke teman-teman. Nah, kita mau bahas chapter 7 ya. Tapi teman-teman masih pada bingung nggak sih apa sih perbedaan PPU sama PBM? Boleh, Kak, dijelasin? Oke, boleh banget ya. Nah, mungkin sebelum kita ke file ini, coba kita ke file PPT ya, karena di situ ada perbedaan PBM sama PPU. Tuh. Oke, nah teman-teman mana udah ke share screen belum PPT-nya? Ini Mas yang bab 10 koherensi, Kak, ya. Oh, masih bab, oh berarti dia masih loading ya. Coba kita ulang ya. Nah, ini gimana teman-teman udah kelihatan? Udah, Kak. Udah ya, oke. Nah, jadi teman-teman ini ada PPT dari Kakak untuk hari ini. Di sini ada 119 slide ya. Di sini
terdiri dari materi PBM sama PPU. Teman-teman nanti teman-teman bisa pelajari juga ya karena nanti kakak share PPT-nya. Oke, nah teman-teman di sini ada kisi-kisinya ya. Nah, ini sama ya seperti yang ada di modul ya, teman-teman. Cuma di sini udah kakak rangkumin. Oke, ada kisi-kisi materi PBM, terus ada literasi juga, bahasa Indonesia ada kisi-kisi PPU. Oke, sebenarnya teman-teman, kisi-kisi PBM sama PPU itu dia mirip ya, teman-teman ya, sama ya. Cuman yang membedakan itu, teman-teman, kalau PBM, ada yang tahu nggak nih singkatannya apa? Ada yang masih ingat nggak, teman-teman, singkatan dari PBM itu apa? Nah, ini kita bahas ya. Jadi kan, Ganjel NFT putih kayak apa ya? Terus Thank you. oh, oh iya, halo Keiko. Nah, Keiko kita lagi bahas eh, perbedaan sama PBM nih. Itu sedikit ya sebelum kita bahas ke chapter 8 ya. Jadi teman-teman, PBM itu kan singkatan dari pemahaman bacaan dan menulis ya. Terus kalau PPU itu singkatan dari pemahaman dan bisa dibalik ya, pengetahuan dan pemahaman umum, bisa pemahaman dan pengetahuan umum. Oke. Nah, ini singkatannya teman-teman jangan lupa, jangan sampai ketukar. Oke. Yang membedakan itu kita lihat dari istilahnya. Di sini PBM kan ada kata menulisnya ya. Sedangkan di PPU kan nggak ada kata menulisnya ya, gitu. Kalau kita menulis kan kita harus memperhatikan ejaan, harus memperhatikan tanda baca, harus memperhatikan kata yang digunakan. Nah, oleh sebab itu, di subtes PBM itu soalnya lebih banyak tentang ejaan dan tanda baca. Di subtes PPU juga ada, teman-teman, soal-soal yang menanyakan ejaan dan tanda baca, tapi nggak sebanyak PBM, gitu. Jadi kalau kalian lupa, apa ya perbedaan PBM sama PPU? Nah, kalian tinggal ingat singkatannya aja. Oh, PBM pemahaman bacaan dan menulis. Di situ ada kata menulisnya. Oh, berarti di soal PBM ini lebih banyak keluar soal tentang ejaan, tanda baca, kata yang digunakan, yang diperlukan dalam menulis gitu, teman-teman. Kalau PPU ada soal yang nanya tentang ejaan, tanda baca, kata yang digunakan, kalimat efektif, cuman nggak sebanyak yang keluar di PBM gitu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman sampai sini nih? Ada yang masih bingung nggak perbedaan PBM sama PPU? Aman, Kak. Oke, dari Handika aman ya, dari teman-teman yang lain juga semoga udah pada paham ya teman-teman ya. Oke, berarti selanjutnya bisa kita lanjut ke chapter 8 ya. Gimana teman-teman? Untuk modulnya udah kelihatan? kelihatan Kak. Udah kelihatan ya. Oke, makasih Tiffany. Nah, teman-teman, untuk chapter 8 ini materinya tentang informasi teks, grafik, dan tabel ya, teman-teman ya. Wah, di sini udah ada nih materinya, teman-teman. Jadi bisa kita pelajarin. Jadi setelah ini pas masuk ke soal, kita bisa langsung praktek nih. Di sini ada pengertian informasi teks. Nah, sesimpel simpelnya ya, teman-teman, ya, informasi teks itu data atau pesan yang disampaikan ya dalam bacaannya gitu, teman-teman. Misalnya ditanyain informasi yang sesuai teks itu apa? Nah, teman-teman tinggal pilih aja di antara A, B, C, D, E mana nih yang disebutin di dalam teksnya gitu ya, teman-teman. Dan untuk soal materi ini, sebenarnya nggak banyak teori yang harus dipelajarin, teman-teman. Nggak kayak materi ejaan, tanda baca, itu kan banyak teorinya banget ya, yang penggunaan tanda baca koma gimana. Nah, kalau materi ini, teman-teman, kuncinya yang pertama kita itu nggak boleh malas baca. Terus yang kedua, kita harus teliti banget, teman-teman. Karena di pilihan A, B, C, D, E-nya pasti banyak yang mengecoh.
gitu teman-teman. Jadi harus detail banget kita merhatiinnya ya. Nah, di sini ada jenis-jenis teks juga, teman-teman. Nah, kita bahas secara singkat ya. Deskriptif, teman-teman. Oke, di sini kan pengertiannya menyajikan gambaran tentang objek, orang, tempat, atau peristiwa secara detail ya, teman-teman. Nah, cara singkatnya, teman-teman, biar kalian ingat, deskriptif itu pokoknya menjelaskan ciri-ciri objek berdasarkan indera penglihatan, gitu, teman-teman. Misalnya kalian lagi bikin teks deskripsi tentang papan tulis. Nah, kalian sebutin aja ciri-ciri yang kelihatan sama mata kalian itu apa gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian ngelihat teks, oh ini nyebutin ciri-ciri tempat pensil nih yang kelihatan oleh mata, oh berarti itu teks deskripsi gitu ya, teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman kita tambahin ya buat catatannya tambahan. Tenang aja, nanti setelah ini juga ada ya teman-teman ya catatannya ya gitu. Nanti ini kakak masukin ke dalam Gdocs teman-teman. Jadi kalian bisa lihat catatan-catatan di beberapa babnya ya. Jadi deskriptif tadi yang terlihat oleh indera penglihatan ya teman-teman. Ciri-ciri yang terlihat oleh indera penglihatan ya. Ini deskriptif teman-teman. Oke, terus eksposisi. Eksposisi itu yang kayak gimana sih, Kak? Eksposisi ini menjelaskan suatu hal, ya, bisa menjelaskan suatu hal, bisa menjelaskan suatu peristiwa, teman-teman bisa menjelaskan benda, ya, tapi berdasarkan fakta, teman-teman. Tuh. Bedanya apa sih, Kak, sama deskriptif? Kalau misalnya yang eksposisi ini dia lebih spesifik, teman-teman. Gitu. Misalnya kalian pasti belajar di kelas 11 teks eksplanasi ya, teman-teman. Teks eksplanasi itu isinya kan menjelaskan proses atau dampak ya, sebab akibat dari suatu peristiwa. Nah, itulah teks eksposisi, teman-teman, gitu. Beda sama deskriptif ya. Kalau deskriptif tadi kan kayak luas ya, teman-teman ya. Kita menyebutkan ciri-ciri objek bisa dari hal apanya aja. Oh, bisa dari warnanya, atau misalnya bisa dari bentuknya. Pokoknya semua ciri-cirinya kita sebutin yang kelihatan oleh mata. Nah, beda sama eksposisi. Eksposisi itu harus ada satu tema yang kita ambil. Misalnya, oh kita lagi bahas tentang pelangi nih, tapi apa yang mau kita bahas dari pelangi? Oh, tentang prosesnya atau sebab akibatnya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk eksposisi dia lebih spesifik ya. Terus harus berdasarkan fakta teman-teman. Tuh, nah ini bisa membedakan tadi sama teks deskripsi. Kalau deskripsi ini kan yang terlihat oleh indera penglihatan ya teman-teman ya. Nah berarti tergantung siapa yang ngelihat dong ya. Beda sama eksposisi. Kalau eksposisi ini pokoknya siapapun yang ngelihat harus sama pendapatnya gitu. Misalnya, oh daun nih, daun ini melakukan proses fotosintesis. Misalnya caranya dengan mereka itu mengeluarkan zat-zat hijau. Nah itu kalau diteliti sama Kakak, sama Tiffany, sama Handika itu harus sama hasilnya. Tuh teman-teman. Terus yang selanjutnya ada teks argumentasi. Kalau argumentasi ini berisi pendapat ya teman-teman. Pendapat atau opini dari si penulisnya. Misalnya di dalam teksnya disebutin, oh, oh jadi sampah ini sangat merugikan semua makhluk hidup. Sampah ini membuat lingkungan kotor. Nah, itu termasuk ke dalam teks argumentasi juga ya, teman-teman ya. Oke, pokoknya berdasarkan pendapat opini dari si penulisnya. Terus yang terakhir ada teks naratif, teman-teman. Teks naratif ini dia menceritakan suatu kejadian atau rangkaian peristiwa. Nah, biasanya ini ada di dalam teks cerpen atau novel. Oh iya teman-teman, tapi kakak punya tipsnya nih, biar kalian langsung bisa nentuin mana sih ini yang disebut teks deskriptif, mana yang disebut teks eksposisi. Jadi teman-teman kalau tadi deskriptif itu kan yang isinya ciri-ciri secara luas, kalau eksposisi itu yang menjelaskan secara detail ya teman-teman ya, yang spesifik. Nah, kalau argumentasi itu biasanya berupa teks artikel ya atau teks esai. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman di soal ngelihat ada teks artikel atau teks esai itu sebenarnya kalau nggak dibaca lagi juga nggak apa-apa karena udah ketahuan oh ini teks argumentasi gitu. Kalau yang ditanya apa jenis dari teks tersebut.
ya. Terus kalau naratif, ini bisa dicerpen sama novel. Jadi kalau nanti di soal, kalian ditanyain apa jenis teks tersebut. Nah, teks yang dikasihnya itu teks cerpen atau novel. Nah, itu berarti nggak usah dibaca lagi karena eh, itu udah pasti teks naratif ya, teman-teman ya. Teks naratif itu biasanya dia berupa teks-teks yang non fiksi, yang fiksi ya, teman-teman ya, yang berupa hayalan, teman-teman, yang berupa imajinasi gitu. Nah, gimana teman-teman tadi dari jenis-jenis teks yang udah kita bahas, ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Aku belum ada, Kak. Oh, belum ada ya, Handika. Oke, ya kalau ada yang mau ditanyain bisa nanti langsung ditanyain aja ya. Nah, terus yang ketiga, teman-teman ada cara menganalisis informasi teks ya, teman-teman. Oke, jadi di sini banyak 4 caranya. Nah, ini udah kakak simpulin. Caranya itu jadi kalian baca paragrafnya, teman-teman, atau baca teksnya, terus kalian simpulin nih pembahas permasalahan yang dibahas itu apa, gitu ya, teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya ada contoh soal nih, teman-teman. Kita baca ya bareng-bareng. Oh iya, teman-teman jangan lupa kalau misalnya bahasa Indonesia, kalian harus baca soalnya dulu, itu tipsnya ya, baru setelah itu baca teksnya. Apa informasi utama yang disampaikan dalam teks di atas? Berarti kita pilih di antara A, B, C, D, E yang merupakan permasalahan yang dibahas, teman-teman. Kita baca ya teksnya. Bunga matahari tidak hanya indah dipandang, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Minyak yang dihasilkan dari bijinya kaya akan vitamin E, yang sangat baik untuk kesehatan kulit. Selain itu, tanaman ini juga dapat digunakan sebagai pupuk hijau yang menyuburkan tanah. Oke, nah teman-teman, jadi sebenarnya ini ada cara cepatnya nih teman-teman. Jadi kakak punya cara cepat dalam menentukan informasi utama. Nah, karena teman-teman menentukan informasi utama itu sama dengan menentukan ide pokok ya teman-teman. Kita tulis di sini cara cepat. Ada cara cepatnya nih teman-teman. Pokok atau informasi utama secara cepat ya. Oke, kalau cara manualnya, tadi teman-teman bisa baca keseluruhan kalimatnya, terus teman-teman simpulin deh permasalahan yang dibahas itu apa sih, atau topik utama yang dibahas itu apa gitu. Pastikan jawabannya yang A ya, teman-teman ya, karena tadi di kalimat keduanya dibahas manfaat dari bunga matahari itu apalagi gitu ya. Di kalimat kedua nih disebutin katanya minyaknya bermanfaat vitamin E. Terus di kalimat terakhir disebutin katanya bisa digunakan sebagai pupuk hijau. Nah, berarti topik utama yang dibahasnya itu kan nih yang A ya, bunga matahari memiliki banyak manfaat. Nah, teman-teman, karena UTBK SNBT itu kan dikasih waktu ya pas pelaksanaannya. Nah, kalau misalnya teman-teman keburu-buru waktu, teman-teman bisa pakai cara cepat dari kakak nih. Caranya, jadi kita nggak usah baca keseluruhan kalimatnya, teman-teman. Teman-teman cukup baca kalimat terakhir. Nah, teman-teman nih yang di kalimat terakhir ada nggak konjungsi jadi atau enggak, ada nggak konjungsi oleh karena itu. Kalau misalnya di kalimat terakhir itu ada konjungsi jadi atau ada konjungsi oleh karena itu, nah berarti ide pokoknya atau informasi utamanya ada di kalimat terakhir, teman-teman. Tapi kalau misalnya di kalimat terakhirnya nggak ada konjungsi jadi, nggak ada konjungsi oleh karena itu, berarti ide pokok atau informasi utamanya ada di kalimat pertama. Gitu, teman-teman. Nah, kita tulis di sini dulu ya bareng-bareng teman-teman biar nanti teman-teman bisa baca dulu ya. Oke, jadi lihat dari kalimat terakhirnya dulu teman-teman. Tadi lihat konjungsi jadi atau lihat konjungsi oleh karena itu ya. Nah, kalau di kalimat terakhirnya ada berarti ide pokoknya atau informasi utamanya ada di kalimat terakhir teman-teman dan tinggal kalian pilih aja di antara A, B, C, D, E mana nih yang paling mirip sama kalimat terakhir gitu ya teman-teman. Nah, ada di kalimat terakhir ya.
Nah, terus teman-teman kalau teman-teman lihat, "Oh, Kak, di kalimat terakhir nggak ada konjungsi jadi, nggak ada konjungsi oleh karena itu," berarti informasi utamanya atau ide pokoknya ada di kalimat pertama dan tinggal kalian pilih di antara A, B, C, D, E, mana yang paling mirip sama kalimat pertama, gitu ya, teman-teman. Itu cara cepatnya ya. Karena kan enggak semua soal itu teksnya pendek ya. Kalau ini kan yang D soalnya masih mending nih, masih pendek teksnya. Sedangkan di soal-soal lain kadang teksnya panjang ya, gitu teman-teman. Oke, nah teman-teman gimana nih? Dari contoh soal yang menentukan informasi utama, apa ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya? Kalau aku aman nggak? Aman ya, oke. Ada yang masih bingung nggak teman-teman? Aman, Kak. Oke, aman ya? Oke, berarti kita lanjut aja nih teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada informasi grafik. Nah, grafik itu dia kayak kotak-kotak gitu ya, teman-teman. Yang ini biasanya kalian pelajarin di materi matematika sih, teman-teman ya. Kalau kalian bikin kayak data-data gitu, misalnya, oh tahun 2001 nih, eh, buah yang ditanam ada berapa, tahun 2002 buah yang ditanam ada berapa jumlahnya, itu biasanya pakai grafik ya. Ada grafik batang, kalau grafik batang itu jumlahnya, datanya dipakein berbentuk batang, kotak-kotak. Kalau garis, datanya berupa garis. Kalau lingkaran, datanya berupa lingkaran ya. Kalau grafik area, di sini disebutin mirip dengan grafik garis, tetapi area di bawah garis diisi dengan warna. Oh, pakai warna-warna. Kan suka ada ya, teman-teman ya? Oke. Nah, kalau untuk cara membaca grafiknya sih, gimana teman-teman? Ada yang masih bingung nggak cara membaca Iya, Bang. grafik? Karena di PBM atau PPU itu suka ada ya teman-teman ya, soal yang dilengkapi dengan grafik dan kita harus cari jawabannya dari teks dan grafik. Oke, gimana? Teman-teman di sini ada yang masih kesulitan nggak kalau nemuin soal yang ada grafiknya, terus teman-teman baca grafiknya ada yang masih bingung nggak? Aku bingung, Kak, karena aku biasanya ngerjain langsung soal asli UTBK. Oh, iya, tadi siapa yang on mic? Tadi yang on mic Handika ya? Oh iya, Kak. Oh iya, Handika maaf, Handika suaranya di kakak putus-putus, boleh tolong diulang suaranya? Oh, di sini lagi azan. Oh iya, wah, Handika mohon maaf ya. Oke, soalnya kalau di kakak, dia baru mulai aja nih sekarang nih, gitu. Oke, iya teman-teman biasanya kalau lagi azan dipotong dulu apa dilanjut aja? Biasanya lanjut Oke, sih. iya dilanjut aja ya, oke. Nah, jadi ada grafik batang, garis, lingkaran, sama area ya. Sama cara membaca grafik gimana tadi teman-teman ada yang masih kesulitan? Oke, nah tapi di contoh soal nanti yang di bawah ada grafiknya. Nah, coba kita lihat aja ya teman-teman ya, sekalian kita pelajarin. Nah, ini ada contoh soal yang nomor satu, teman-teman. Oh, ini ada yang chat. Coba kita lihat dulu ya. Oh, oh, dari Handika ada pesan. Aku kesulitan, Kak, lihat soal asli UTBK. Oh, lihat soal asli UTBK yang benar-benar diujikan, yang benar-benar keluar di UTBK-nya apa ngelihat share screen dari kakak nih? Takutnya share screen dari kakak nggak kelihatan, tapi jelas ya share screen dari kakak ya teman-teman. Oke, nah teman-teman, jadi
Kalau misalnya oh ada yang chat juga ya, bentar ya. Dari soal yang keluar, oh dari soal yang keluar 2024 kemarin, Kak. Oke ya, teman-teman. Insya Allah ini untuk modul kita juga ini ya materinya soal-soalnya udah disesuaikan gitu ya dengan yang kemarin kemarin ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman emang mau lihat banget bisa lihat dari website resminya ya, website resmi UTBK-nya ada SBM SNBT kan kalau dulu SBMPTN ya sekarang SNBT ada teman-teman di website resminya cuman kalau di situ biasanya cuman 4 soal doang teman-teman gitu. Nah, teman-teman tenang aja insya Allah untuk modul kita ini soal-soalnya juga sudah disesuaikan ya teman-teman ya dengan kisi-kisi SNBT-nya gitu dengan soal-soal yang selama ini sering keluar gitu di SNBT 2024 ataupun yang sebelum-sebelumnya tuh teman-teman. Oke, nah kita lanjut aja berarti teman-teman ke latihan soalnya ya yang nomor satu. Oh, ada chat lagi nih, coba kakak baca ya. Kakak yang grafik tuh kayak gimana soalnya? Oh, teman-teman dari Juan ya? Dari Juan nih, ada pertanyaan Kak, yang grafik itu gimana sih Kak soalnya? Nah, kita lihat ya teman-teman. Nah, kita lihat kalau di soal yang di sini tuh, kan tadi yang disebutin di materinya ada 2 ya, ada yang berbentuk tabel sama ada yang berbentuk grafik ya, teman-teman. Nah, kalau yang berbentuk tabel itu kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi, di sini disebutin dulu permasalahannya tentang apa, terus, dibuat tabel nih. Oh, ini kan permasalahannya tentang bea cukai ya. Nah, di sini dibuatin nih kalau upahnya di 2010 berapa persen, 7%, di 2011 upahnya 12%. Nah, tujuan dibuat tabel kayak gini tuh biar kita mudah teman-teman memahami informasinya. Saya ini kan data-data ya kalau dimasukin dalam teks kan suka nggak ngeh ya teman-teman ya gitu. Nah tadi ada yang nanya Kak kalau grafik itu kayak gimana Kak gitu. Nah coba kita lihat ya teman-teman di file lain ya. Kakak izin share screen nih file lain yang soalnya itu ada grafiknya. Ya teman-teman udah kelihatan belum share screen-nya? Coba ya kita share screen ulang ya. Nah, teman-teman untuk grafiknya teman-teman biar teman-teman kebayang karena kan tadi grafik ada banyak ya, ada yang grafik nyah batang, grafik batang, ada grafik garis ya, teman-teman. Nah, gini teman-teman, kalau grafik batang, dia berbentuk batang ya. Kelihatan nggak teman-teman grafik batang yang kakak tunjukin? Nah, ini ya teman-teman ya di sebelah kanan ya. Ini judulnya banyak siswa di Kecamatan Sukasda menurut tingkat sekolah. Jadi sebenarnya teman-teman grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, sama tabel itu isi datanya sama aja. Cuman gimana si pembuat soalnya mau bikinnya bentuk grafik batang, garis, titik, ataupun tabel, teman-teman. Tapi isinya tentang data. Nah, kayak tadi, pokoknya contoh soalnya kayak tadi ya teman-teman ya ada tabelnya. Jadi teman-teman kayak dikasih teks, terus di bawahnya dikasih grafik batangnya ini teman-teman. Gitu. Tadi kita ubah Kak. Kan kalau di tabel tadi upah di tahun 2011 itu
sebanyak berapa gitu, terus upah di tahun 2012 sebanyak berapa, itu bisa teman-teman dimasukin ke grafik batangnya ini. Tuh, nanti teman-teman soalnya bisa ditanya ini, berdasarkan grafik batang di atas, berapa, kenaikan upah tertinggi gitu, berapa kenaikan upah tertinggi di tahun 2010 gitu kan, kita langsung lihat ke dalam diagram batangnya ya, gitu teman-teman. Nah, ini ada grafik. Ini grafik garis ya, teman-teman ya. Jadi kalau grafik garis dia berbentuk garis aja, nggak ada kotaknya kayak tadi, gitu teman-teman. Nah, ini ada graf. Nah, ini ada diagram lingkaran atau namanya grafik pie ya, teman-teman. Nah, di sini dia berbentuk lingkaran ya. Jadi sebenarnya teman-teman mau itu grafik ya, mau itu tabel, sebenarnya isinya sama aja sih, teman-teman. Ya, masukin data-data. Masukin data yang berhubungan atau yang menguatkan, yang mendukung dari teks yang dikasih gitu, teman-teman. Oke, nah teman-teman gimana? Sampai sini ada yang masih bingung nggak nih dari contoh soal yang ada grafiknya? Atau ada yang mau ditanyain dulu teman-teman sebelumnya, sebelum kita lanjut ke soal? Belum, Kak. Oke, belum ada ya. Nah, berarti kita stop share aja, terus kita lanjut lihat ke soal ya. Nah, teman-teman kita lanjut ke bab soalnya ya. Nah, ini dia teman-teman kita baca soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah, nah, oke, jadi teman-teman tadi yang udah kakak bilang ya, kalau untuk soal bahasa PBM, PPU, ataupun literasi bahasa Indonesia, teman-teman wajib baca soalnya dulu, baru baca teksnya. Soalnya tadi pernyataan yang sesuai. Nah, berarti ini tinggal kita pilih di antara A, B, C, D, E, mana yang disebutin di teksnya, gitu teman-teman. Nah, coba kita lihat dari yang A. Yang A tidak ada molekul khusus di tubuh kita yang menghalangi pertumbuhan rambut. Nah, oh, ada yang nanya ya, Juan ya. Dari Juan, kakak untuk soal nomor 3 kan itu teksnya panjang banget. Ada cara cepatnya nggak, Kak? Kayaknya nggak efektif buat dibaca semuanya, sedangkan ditanya isi. Oke, teman-teman. Teman-teman izin kita baca dulu soal nomor 3 ya. Nah, teman-teman, kita baca soalnya. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel tersebut? Nah, di sini ada cara cepatnya, teman-teman. Tadi kan dari Zuan nanya ini ya, Kak, itu kan teksnya panjang. Teman-teman, kalau kita baca soal, kita harus benar-benar perhatiin kalimat soalnya kayak gimana. Di sini ada kata isi tabel. Nah, berarti teman-teman, untuk jawabannya, kita nggak usah baca teksnya, teman-teman, tapi kita cukup baca tabelnya aja, gitu. Dan kalau baca tabel kan lebih gampang ya, teman-teman, ya, lebih cepat daripada kita baca teks, gitu. Karena kan isinya cuma dikit doang. Gitu ya, teman-teman.
Oke, nah jadi itu ya cara cepatnya kita bisa lihat dari kalimat soalnya. Teman-teman di sini kan yang ditanyain pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel gitu. Jadi kita tinggal lihat tabelnya aja, kita nggak usah lihat teksnya gitu, teman-teman. Tapi kalau ya di sini yang ditanyainnya pernyataan manakah yang paling sesuai dengan bacaan tersebut. Nah, kalau dari bacaan, berarti teman-teman harus lihat dari teksnya atau misalnya soalnya pernyataan manakah yang paling sesuai dengan teks tersebut. Nah, teman-teman ada cara cepatnya dari kakak, itu kita bisa baca secara cepat. Teman-teman, oke, pertama kita tentuin dulu kata kuncinya, teman-teman. Nah, mungkin itu kita perhatikan di nomor satu aja ya, teman-teman ya, karena untuk soal nomor tiga kan ini dia harus lihat tabel ya. Kalau lihat dari teksnya berarti malah nggak ada jawabannya. Nih, ini ada cara dari kakak tipsnya nih. Kalau teman-teman menentukan pernyataan yang sesuai dari bacaan yang panjang, dari teks yang panjang. Jadi, teman-teman nggak usah baca keseluruhan kalimat yang ada di teksnya, teman-teman tinggal cocokin satu-satu A, B, C, D, E-nya ini ada nggak di dalam teksnya, dan mencocokkannya juga teman-teman nggak usah dihafalin satu-satu, tapi teman-teman tentuin dulu kata kuncinya. Kayak yang A, tidak ada molekul khusus di tubuh kita yang menghalangi pertumbuhan rambut. Nah, ini kan kalau kita ganti-ganti ya, baca A dulu, oh terus nyari di teks, kadang-kadang kita suka lupa tadi apa ya yang di A ya. Teman-teman bisa tentuin dulu kata kuncinya. Kata kunci eh, yang teman-teman paling ingat, misalnya di A tidak ada molekul khusus di tubuh kita yang menghalangi pertumbuhan rambut. Oh, kakak ini kata-katanya mau milihnya molekul khusus. Nah, jadi boleh boleh teman-teman beda-beda, misalnya, oh kata Handika, Kak aku mah yang paling diingat dari pilihan A itu kata rambut, boleh. Atau kata kayak misalnya Keiko, kata Keiko, Kak aku mah yang paling diingat dari pilihan A itu yang menghalangi, itu juga boleh teman-teman. Nah, tapi kalau dari kakak, kakak itu yang paling ingat kata molekul khusus. Jadi teman-teman cara cepatnya kalian di sini baca secara cepat, kalian cari kalimat yang ada kata molekul khususnya gitu. Jadi pas kalian baca secara cepatnya itu, kalian nggak usah memahami isi teksnya, tapi mencari kata molekul khususnya. Nih, misalnya kita cari dari kalimat satu ya. Oh, nggak ada nih, kan ini kita baca cepet ya teman-teman ya. Jadi mencari si kata molekul khususnya. Nah, teman-teman, di kalimat ketiga kita nemu kata molekul khusus ya. Nah, di sini ada nih kata barulah teman-teman kita cocokkan ya. Kita samakan, sama nggak sih kayak yang A? Coba yang A tidak ada molekul khusus di tubuh kita yang menghalangi pertumbuhan rambut. Yang kalimat tiga, menurut para ilmuwan dikarenakan oleh adanya molekul khusus. Nah, berarti berkebalikan dong teman-teman. Di A dibilangnya tidak ada molekul khusus, sedangkan di kalimat tiga katanya ada molekul khususnya. Jadi yang A ini bukan jawabannya, karena nggak ada ya di teksnya, malah dia berkebalikan gitu. Coba kalau yang B, molekul khusus ini protein bernama DKK2 yang berpotensi untuk merusak WNT. Nah, coba tadi kita pakai cara cepatnya ya. Kalau dari kakak yang B ini, kata kunci yang paling kakak ingat itu dikop, teman-teman. Karena dikop ini kan jarang kita dengar ya, gitu. Jadi biar nggak cepat lupa. Coba kita cari kata dikop ya. Oh, ada nih teman-teman di sini ya. Di kalimat 4 dikofnya. Nah, tinggal kita samain teman-teman. Sama nggak sih ya kayak yang C ya, yang C sama kalimat 4. Di kalimat 4 isinya molekul khusus ini protein bernama dikop yang secara efektif merusak jalur WNT. Nah, yang C juga katanya jalur WNT bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut di tubuh kita. Nah, sama ya teman-teman ya. Nah, di sini di kalimat 4 dilanjutin. Merusak jalur WNT bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut di tubuh kita, sama ya. Disebutin katanya jalur WNT itu memicu pertumbuhan rambut. Terus di kalimat 4 juga disebutin katanya WNT itu bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut.
gitu. Jadi jawabannya C. Nah, teman-teman sebenarnya kalau untuk menentukan pernyataan yang sesuai dari teks ini, kalau kalian udah ketemu jawabannya yang emang sama persis ada di dalam teks, kalian apa, nggak usah ngoreksi lagi yang pilihan jawaban lain ya, "Oh, pilihan jawaban lain bener nggak sih ini salah?" Gitu. Nggak usah ya teman-teman ya, karena itu bisa menghabiskan waktu teman-teman. Karena kan misalnya BTU-TBK itu kan pakai waktu ya. Jadi kalau udah ketemu kayak gini jawabannya bisa dilanjut aja ke nomor berikutnya. Asal teman-teman kuncinya tadi harus benar-benar teliti ya teman-teman ya. Jadi pas kita langsung ketemu jawabannya memang itu jawabannya. Tuh. Nah, gimana teman-teman dari nomor satu atau tadi ya dari menentukan kata kuncinya, pernyataan yang sesuainya, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya? Oke, atau teman-teman ada yang masih bingung nggak dalam menentukan pernyataan yang sesuai nih? Dari gimana? Dari Handika, Keiko, Julian, Salwa, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya? Aku belum ada, Kak. Belum ada ya dari Handika ya. Dari teman-teman yang lain belum ada yang on mic juga. Nanti nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanyain langsung on mic aja ya. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya, teman-teman. Nomor 2, pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah, nah kita coba bareng-bareng lagi pakai cara tadi ya. Coba nanti di nomor 3, 4, 5, 6, teman-teman nyoba latihan ya. Untuk nomor 2, pernyataan yang tidak sesuai dengan teks bacaan di atas adalah, nah kita tentuin dulu kata kunci dari pilihan A. Kalau dari pilihan A ini, kalau dari kakak, yang paling kakak inget sih Charles Musyoki ya. Nah, jadi tinggal kita baca cepat ya, teman-teman ya. Kita cari kata Charles Musyoki. Di kalimat satu nggak ada. Di kalimat dua, jadi teman-teman pas baca nggak usah gerak matanya ya teman-teman yang gerak ya, gitu kanan ke kiri biar cepat teman-teman. Oh dia ada di kalimat satu, dua ada di kalimat tiga nih teman-teman. Nah teman-teman tinggal kita samain aja nih teman-teman. Oke, tapi di teman-teman ada yang ngeh nggak? Soal nomor 2 itu beda sama soal nomor satu. Kalau soal nomor 2 itu dia yang ditanyain pernyataan yang tidak sesuainya. Gitu teman-teman. Kalau tadi kan soal nomor satu yang ditanyain pernyataan yang sesuai ya. Berarti untuk nomor 2 ini kita pilih di antara A, B, C, D, E yang nggak ada di dalam teksnya gitu. Coba tadi kita yang A ya. Yang A katanya Direktur Jenderal jerapah di Kenya telah anjlok 40% dalam waktu 30 tahun terakhir. Nah, sama ya teman-teman di sini juga disebutin katanya jerapah di Kenya telah anjlok ya 40% dalam waktu 30 tahun terakhir gitu. Nah, teman-teman ini juga ada tips dari Kakak. Biasanya kalau untuk mencari pernyataan yang sesuai tidak sesuai ini, si pembuat soal itu suka mengecoh dari bilangannya. Nah, di sini misalnya di A itu 31, padahal di teksnya 30. Nah, tapi kan kalau kita nggak teliti, kita nggak ngeh ya, cuman beda 30 ke 31-nya aja gitu. Jadi, hati-hati harus benar-benar diperhatikan bilangannya ya, teman-teman. Untuk yang A ini karena dia jawabannya ada di dalam teks, nah berarti dia bukan jawabannya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke yang B. Untuk yang B, hanya melakukan usaha mencegah perburuan liar. Nah, teman-teman kalau untuk yang B ini kakak mau nentuin kata kuncinya yang perburuan liar deh, teman-teman. Ini kan yang jarang kita dengar ya. Nah, kita baca cara-cara cepat. Teman-teman bisa pakai mata ya, ke kanan dan ke kiri. Nah, kita baca kalimat satu. Kalimat satu nggak ada ya, teman-teman ya. Nggak ada kata perburuan liar. Kalimat dua juga nggak ada, teman-teman. Oh, ada, teman-teman, kalimat dua. Menghentikan perburuan liar. Nah, dan penyakit yang bisa memusnahkan satwa tersebut. Gitu, teman-teman. Oh, tapi beda ya, teman-teman ya. Kalau yang di B ini,
dia mencegah, di teks menghentikan. Nah, teman-teman, kalau kata yang digunakan ini beda, kalau maknanya sama, itu nggak apa-apa, teman-teman. Misalnya di pilihan B itu pakai kata bisa, sedangkan di teksnya pakai kata dapat, kan sama aja ya. Atau di pilihan B pakai kata dan, di teksnya pakai kata serta, maknanya sama. Cuman kalau menghentikan sama mencegah itu beda, teman-teman. Kalau mencegah itu benar-benar biar nggak ada yang terjadi, teman-teman ya. Yang akan terjadi itu biar nggak jadi. Sedangkan kalau menghentikan itu udah terjadi gitu, tapi dia obatin gitu, teman-teman. Karena nggak sesuai maknanya, berarti pilihan B ini nggak ada di teksnya dan yang B lah teman-teman jawabannya. Gitu. Oke, teman-teman yang C, yang D, yang E ini udah ada di dalam teksnya ya, gitu. Jadi kalau kalian eh, nanti di soal-soal ujian gitu, kalau udah ketemu jawabannya B gitu, nggak apa-apa, teman-teman bisa lanjut ke soal berikutnya. Cuman kan karena ini kita masih latihan, boleh deh kita sambil buktikan ya, yang C, yang D. Yang E itu dia salah karena ada jawabannya di dalam teksnya. Coba kita lihat yang C. Coba yang C nih. Kita tentuin kata kuncinya yang penyakit deh ya. Soalnya kan tadi perburuan liar udah ya. Oh, yang penyakit itu ada malah ya di kalimat keduanya yang tadi baru kita baca. Nih teman-teman, yang mereka juga meluncurkan usaha untuk mencegah hilangnya habitat hewan-hewan itu serta menghentikan perburuan liar dan penyakit. Nah, teman-teman ini udah ada nih. Oke. Nah, berarti yang C nih ada di dalam teks, berarti emang bukan jawabannya. Kalau yang D, hanya Kenya dan Uganda yang memiliki jerapah jenis Rothschild. Nah, ini teman-teman, Rothschild ini bisa jadi kata kunci, bisa kalian baca secara cepat teksnya, terus kalian cari kata Rothschild-nya ya. Oke, kita cari di kalimat pertama nggak ada kata Rothschild-nya, di kalimat kedua juga nggak ada ya. Coba di kalimat ketiga, juga nggak ada. Di kalimat keempat nih ada teman-teman Rothschild. Oke, cuman di sini Rothschild-nya nggak disebutin ya, punya siapa. Berarti coba kita lanjut nih. Oh, ke kalimat berikutnya teman-teman yang kakak kuningin. Nah, ini ada kata hanya ada dua negara di Afrika yang memiliki jenis jerapah tersebut, yaitu Kenya dan Uganda. Nah, sama kayak di pilihan D. Berarti di pilihan D ini ada di dalam teks dan bukan jawabannya. Karena kan soalnya yang tidak sesuai. Sekarang yang E, teman-teman, Kenya akan melakukan berbagai hal untuk mencegah turunnya populasi jerapah itu. Tuh. Nah, untuk yang E ini bisa kita pilih kata kuncinya lagi kayak tadi. Kalau kakak mau nentuin kata kuncinya yang mencegah nih. Ya kan belum ada ya dari tadi kata mencegah ya. Oke, tadi dari kalimat satu sampai kalimat kenyang kita nggak nemu ya kata mencegah ya. Sekarang coba di kalimat 6, Musyoki mengatakan bahwa Kenya akan melakukan berbagai hal untuk mencegah turunnya populasi. Nah, ada kata mencegah ya. Dan sama persis teman-teman, mencegah turunnya populasi jerapah. Oke, berarti yang E ini ada di dalam teks sehingga bukan jawabannya. Gitu. Nah, teman-teman gimana nih dari nomor 2? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung nggak, teman-teman? Aman, Kak. Oke, aman ya. Berarti kita lanjut ke nomor 3 ya, teman-teman ya. Nomor 3, pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel tersebut, teman-teman? Oke. Nah, ini kita kecilin dulu ya, biar kelihatan ya, tabel sama soalnya. Jadi, teman-teman, untuk yang nomor 3 ini, teman-teman harus lihat datanya dari tabel aja, nggak usah dari teks gitu. Nah, teman-teman, untuk nomor 3, kalian mau latihan dulu sendiri nggak nih? Terus kalian tebak-tebak ya jawabannya yang mana? Tuh, apa mau langsung kita bahas aja, teman-teman, kayak yang tadi? Bahasa aja, Kak. Oh, langsung bahas aja. Oke, teman-teman. Nah, langsung kita bahas aja ya, teman-teman ya. Yang A,
pertumbuhan upah lebih sejajar dengan pembangunan infrastruktur daripada konsumsi swasta ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini pertumbuhan upah lebih sejajar. Berarti maksud di sini upah sejajar sama ya, sama nominalnya dengan infrastruktur, teman-teman. Coba kita lihat di sini upah, kita tandain upahnya, kita buletin. Sama di sini pembangunan struktur ya. Coba teman-teman kita samain, dia angkanya bilangannya sama nggak sih? Upah 7%, infrastruktur 28%. Beda ya teman-teman, malah beda jauh ya. Di sini juga ada kata daripada konsumsi swasta. Jadi maksudnya dibandingkan konsumsi swasta, ya, jarak upah ke pembangunan infrastruktur itu lebih sedikit. Nah, enggak ya teman-teman ya, malah jarak upah ke infrastruktur itu lebih banyak, malah lebih dekatnya, lebih sedikitnya ke swasta ya. Soalnya kita bandingin nih, upah 7%. Nah, kita bikin di sini aja ya teman-teman ya, kayak matematika nih. Upahnya kakak ganti jadi simbol U ya. Upah, terus konsumsi swasta, Kak ya, pembangunan infrastruktur P gitu. Upahnya kita tulis di sini 7%, terus konsumsi swastanya 5,5%, terus pembangunan infrastrukturnya 28%. Nah, kita bandingin teman-teman, upah 7% itu dia kan lebih dekat ke 5,5% ya. Jadi upah itu sebenarnya lebih mirip atau lebih dekatnya ke konsumsi swasta dibandingkan pembangunan infrastruktur. Jadi yang A ini salah ya teman-teman ya. Oke, karena nggak sesuai sama tabelnya. Sekarang kita lihat yang B, teman-teman. Oke, yang B, arah pertumbuhan seluruh aspek perekonomian meningkat tajam kecuali aspek konsumsi swasta. Coba kita lihat Oh, jadi katanya maksud yang B ini upah ya, dari aspek ekspor, dari upah pembangunan infrastruktur itu naik gitu teman-teman dari 2010, 11, 12. Coba kita lihat ya, kita buktikan naik nggak sih? Upah nih, dia dari 7% ke 12% naik ya teman-teman. Terus dari 12% ke 15% juga naik. Oke, berarti betul ya yang upah ya. Nah, coba sekarang kita lihat yang konsumsi swasta. Dia dari 55 ya 5,5% ke 6% naik. Dari 6% ke 7% naik ya. Terus kalau yang pembangunan infrastruktur dari 28 ke 32 naik. Terus dari 32 ke 35 juga naik ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini benar, tapi kita lihat ada kata kecuali aspek konsumsi swasta. Nah, teman-teman, aspek konsumsi swastanya juga naik ya, teman-teman, kan udah tadi kita buktikan ya, ekspornya naik. Nah, jadi yang B ini salah. Kenapa salah? Karena di sini ada kata kecuali. Kecuali konsumsi swastanya katanya nggak naik. Padahal kita lihat konsumsi swastanya di sini kan naik ya, dari 5,5 ke 6%, naik dari 6% ke 7% naik gitu. Kak, Nah, tapi teman-teman di kan sini itu meningkat tajam. Sedangkan konsumsi swasta itu nggak meningkat tajam. Oh, teman-teman, meskipun di sini disebutin meningkat tajam atau enggak, tapi kalau misalnya eh, di datanya itu meningkat, tetap aja teman-teman disebutnya meningkat tajam karena tajamnya di sini itu teman-teman nggak ada pengertiannya ya, nggak ada acuannya. Jadi tajamnya itu apakah naiknya 2, apakah 3 gitu teman-teman. Jadi kalau yang naik itu tetap aja teman-teman masuk ke dalam kategori meningkat tajam gitu Oke, Kak, teman-teman. makasih. Iya, sama-sama. Oke. Nah, gimana dari teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari A atau B? Oke, belum ada ya. Berarti ya sekarang coba kita ke pilihan yang C nih. Ini agak
lebih rumit ya teman-teman, agak lebih menantang dari soal yang sebelumnya, karena kan soal yang sebelumnya itu lihat teks, sedangkan kalau ini lihat dari tabel ya. Yang C, pertumbuhan aspek pembangunan infrastruktur dalam 3 tahun membentuk garis lurus yang meningkat. Oke. Nah, garis lurus yang meningkat berarti gini ya, teman-teman ya. Kalau digambarkan nih, kakak gambarin ya, kalau garis ya. Nah, infrastruktur. Dalam 3 tahun terakhir berarti dari 28, terus ke 32, terus ke 35, emang naik ya teman-teman ya? 28 misalnya di sini. Terus misalnya 35 di atasnya. Ini mohon maaf ya teman-teman ya. Wah, kita jadi berasa belajar matematika ya. Nah, terus di atasnya lagi 32. Nah, naik ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Berarti udah ketahuan ya yang C betul ya jawabannya ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat yang D. Yang D kita buktikan nih kalau yang D sama yang E itu salah, teman-teman. Yang D, angka pertumbuhan pembangunan infrastruktur lebih tinggi daripada akumulasi dari ketiga aspek tersebut. Tuh, kita lihat. Nah, akumulasi itu teman-teman maksudnya jumlah ya, teman-teman ya. Nah, kata yang di D ini jumlah infrastruktur yang 28, 32, 35 katanya lebih tinggi daripada jumlah semua aspek. Nah, itu udah pasti salah ya, teman-teman. Nggak usah dikotret lagi. Coba kalau yang E, konsumsi swasta merupakan aspek perekonomian paling rendah peningkatan di tahun terakhir. Itu kita lihat tahun terakhir, swasta. Nah, betul. Betul ya teman-teman, yang E itu salah ya, bukan jawabannya. Karena yang E ini nggak sesuai sama isi teks, kata dia paling rendah. Ya. Nah, kan di sini disebutnya yang paling rendah peningkatan. Jadi kita bukan lihat dari 7%-nya, tapi kita lihat dari pengurangannya, dia tuh meningkatnya, nambahnya berapa sih, berapa poin gitu. Dari 6 kan ke 7, 1 ya teman-teman. Kita lihat yang ekspor. Dari ekspor juga 20 ke 21, 1 juga teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya yang swasta ini bukan paling rendah sih, dia masih ada temennya, yaitu yang ekspor ya teman-teman. Gitu. Jadi yang E udah kebukti bukan jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Gimana teman-teman? Dari nomor 3 ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya? Atau ada yang masih bingung nih, Kak, kenapa nih jawabannya yang C? Aman, Kak. Aman ya? Oke, teman-teman. Berarti coba kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4, pernyataan berikut, kita baca langsung soalnya ya teman-teman ya. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah, nah berarti teman-teman pilih di antara A, B, C, D, E yang nggak ada di dalam teksnya ya teman-teman. Gitu. Coba kita lihat yang A. PT ASEAN Cina. Nah, teman-teman bisa pakai cara yang cepat kakak tadi ya. Kita tentuin dulu kata kuncinya. Oh, ini kata kuncinya di kata VTA ASEAN Cina. Nah, coba kita baca secara cepat ya. Terus kita eh, temuin nih kata VT ASEAN Cina ya. Sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di kabupaten mengalami kesulitan menghadapi aturan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement FTA ASEAN Cina. Nah, ini sama ya VT ASEAN Cina, coba kita pilih ya. Di sini katanya mengalami kesulitan. Nih, di sini katanya membuat panik gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kalau kata-katanya beda tapi maknanya itu sama, teman-teman, itu nggak berarti sama aja ya, teman-teman ya. Yang A itu
membuat panik, sama membuat mengalami kesulitan itu dianggap gitu. Jadi yang A ini ada ya dalam teksnya. Oke, kita centang. Terus sekarang selanjutnya yang B, para pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto lebih memilih produk sepatu impor daripada membeli sepatu lokal. Nah, coba teman-teman kita tentuin kata kuncinya yang sepatu impor ya, teman-teman ya. Kita baca, di sini kita cari yang ada kata sepatu impornya. Coba, mereka mengaku merugi sejak isu itu digulirkan pada awal Januari lalu. Para pedagang mengalami dampak negatif aturan itu. Pada sektor usaha kecil sepatu, misalnya, pengusaha merugi sampai 50%, orderan berkurang 50%, artinya produksi kami juga berkurang sebesar itu. Nah, belum ada ya teman-teman ya kata impornya ya. Coba kita cari sampai akhir. Oh, ada nih di kalimat terakhir. Sepinya order terjadi karena sebagian besar pelanggan tidak melakukan pemesanan karena menunggu masuknya produk impor lebih murah daripada harga produk lokal. Nah, itu sama persis kayak pilihan yang B ya, teman-teman. Oke, jadi yang B karena ada di teks bukan jawabannya ya. Sekarang yang C, sejak Januari lalu, kerugian akibat VT ASEAN Cina dirasakan oleh pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Nah, ini mau Kakak tentuin kata kuncinya yang Januari nih, teman-teman. Oke, coba ya teman-teman ya. Kita cari kata Januari di teksnya. Di kalimat satu nggak ada ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa baca masing-masing juga ya. Baca secara cepat di kalimat dua. Ada nih di kalimat dua, teman-teman. Mereka mengaku merugi sejak isu itu digulirkan pada awal Januari lalu, teman-teman. Nah, itu berarti sama ya, teman-teman ya, kayak yang C, teman-teman. Berarti C ada di dalam teks dan bukan jawabannya. Sekarang yang D, akibat VFTA ASEAN Cina, kerugian para pengusaha kecil di Kabupaten Mojokerto mencapai sekitar 50%. Nah, teman-teman cari aja kalimat yang ada kata 50%-nya, bisa baca secara cepat ya, teman-teman. Nah, ada ya teman-teman ya, di kalimat para pedagang mengalami dampak negatif aturan itu pada sektor usaha kecil sepatu, misalnya pengusaha merugi sampai 50% gitu. Ada berarti yang D ya. Wah, ini kemungkinan besar jawabannya adalah yang E, cuman kita buktikan dulu ya kalau yang E nggak ada di dalam teksnya. Coba yang E, banyak pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto menghentikan permintaan pesanan. Nah, coba kita cari kata menghentikan. Di kalimat satu nggak ada ya kata menghentikan. Nah, kakak. Nih, di kalimat satu nggak ada ya, teman-teman, kata menghentikan. Di kalimat dua juga nggak ada ya, kata menghentikan. Kalimat tiga juga nggak ada, kalimat empat nggak ada, kalimat terakhir juga nggak ada, teman-teman. Nah, coba ya, teman-teman, kita cari kata lain, barangkali ada yang katanya beda tapi maknanya mirip ya. Di yang konteks atau isi kalimatnya sama itu kayak di kalimat terakhir nih. Sepinya order karena sebagian besar pelanggan tidak melakukan pemesanan karena menunggu masuknya produk impor lebih murah daripada harga produk lokal. Oke, teman-teman. Untuk yang E ya, dia nggak ada di dalam teksnya karena di sini dibilangnya tidak melakukan pemesanan. Kalau tidak melakukan pemesanan itu benar-benar nggak bilang sama sekali pesen, teman-teman. Beda sama yang E. Kalau yang E itu menghentikan permintaan pesanan berarti udah mesen terus dibatalin gitu, teman-teman. Nah, jadi E ini yang tidak ada dalam teks ya. Jadi E jawabannya gitu. Teman-teman gimana dari nomor 4 masih bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Oke, teman-teman sepertinya belum ada ya.
Nah, kalau belum ada, kita lanjut aja ke nomor 5 ya. Wah, teman-teman nomor 5 ini mengenai tabel lagi nih. Nah, ini kakak kecilin ya, teman-teman biar kelihatan ya. Soal sama teksnya. Karena di sini soalnya itu bukan dilihat dari tabel ya, berdasarkan paragraf tersebut. Nah, di sini ada kata paragraf, berarti kita jangan lihat tabel gitu. Kita lihatnya ke teksnya, teman-teman. Jadi jawabannya nggak ada di tabel, adanya di paragrafnya. Gitu, teman-teman. Nah, berarti ini sama seperti tadi kita menentukan pernyataan yang sesuai ya. Coba kalau yang A, indikator kinerja yang digunakan dalam oh, teman-teman kecilin segini, di kalian kelihatan nggak, teman-teman? Jelas nggak tulisannya? Kelihatan, Kak. Oh, kelihatan. Oke, alhamdulillah. Nah, teman-teman mungkin kalau nggak kelihatan bisa di zoom aja ya dari HP atau laptop masing-masing ya. Oke. Nah, yang A, indikator kinerja yang digunakan dalam survei daya siang daerah berdasarkan level economic governance ada 6. Nah, coba kita tentuin kata kuncinya itu yang 6 ya, teman-teman ya. Oke, coba kita cari ada nggak sih kata 6 di sini? Lembaga KPOD mengadakan survei. Nah, ini teman-teman kakak baca secara cepat ya. Teman-teman bisa baca secara cepat juga ya. Di kalimat pertama nggak ada yang nggak ada kata 6. Di kalimat 2 juga nggak ada kata 6. Di kalimat 3 nggak ada kata 6. Tapi di sini ada kata indikator kinerjanya, teman-teman. Nah, coba kita hitung di sini karena nggak disebutin ada berapa ya. 1, manajemen infrastruktur. 2, aksesibilitas. 3, kepastian lahan. Dan 4, program pengembangan sektor wisata. Jadi cuma ada 4 doang, sedangkan di A dibilangnya 6 ya. Oke, jadi salah ya teman-teman ya, bukan jawabannya. Sekarang yang B, pembobotan masing-masing indeks disusun menurut laba perusahaan yang terdapat dalam pengelolaan ekonomi nasional. Nah, berarti kita cari kata yang ada indeksnya ya, teman-teman. Nah, tadi di kalimat 1, 2, 3 nggak ada kata indeks ya. Oh, teman-teman sebenarnya tadi melanjutkan yang A ya, ternyata yang A itu ada kelanjutannya nih teman-teman, tapi tetap aja jawabannya salah gitu. Karena kelanjutannya yang tadi kan 4 ya, hubungan antara pemerintah daerah dan bisnis 5, biaya transaksi 6, integritas 7, resolusi konflik 8, kualitas dari peraturan daerah 9, malah lebih ya 9, teman-teman. Oke, nah ini kita cari kata indeks. Nah, ini ada nih teman-teman di paragraf 2 ya, coba kita samain. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah indeks tata kelola ekonomi EGI ya, pembuatan untuk masing-masing indeks disusun menurut presentasi perusahaan. Nah, beda ya teman-teman ya, kalau di teks dibilangnya menurut presentasi perusahaan, sedangkan di pilihan C dibilangnya menurut laba perusahaan. Gitu. Nah, terus kita lanjut nih di kalimat 6, presentasi perusahaan di mana memandang indeks tersebut sebagai masalah utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis gitu. Jadi beda ya. Kalau yang di teks ini katanya menurut persentase perusahaan di mana memandang indeks. Nah, jadi kalau di teksnya itu lebih luas teman-teman, apakah presentasi dari penjualannya atau pemasukannya atau pengeluarannya. Kalau yang D ini udah yang B, maaf ya, yang B ini udah spesifik ya, menurut laba perusahaan. Laba itu kan kayak keuntungan, padahal kan di teksnya nggak disebutin, teman-teman, apakah keuntungan ataupun kerugian gitu. Jadi yang B jawabannya salah ya. Karena yang C, terdapat lebih dari 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI. Nah, itu salah ya, teman-teman ya, kurang tepat ya, karena provinsi yang mengikuti EGI ini, nah sebenarnya jarang banget sih teman-teman, kalau udah disebutin paragraf terus kita harus lihat ke tabel, teman-teman. Oh, dan ternyata teman-teman di C itu kita nggak usah lihat ke tabel, ada di
teks kedua teman-teman yang kakak garisin 4 gitu. Kata di teksnya cuma 4 aja nih provinsinya, sedangkan di C-nya katanya lebih dari 4 gitu. Berarti salah ya teman-teman ya, di teksnya katanya cuma 4, di C-nya lebih dari 4. Berarti yang C salah ya. Terus yang D, teman-teman, salah satu indikator utama yang terdapat dalam survei daya saing daerah di Indonesia adalah manajemen infrastruktur. Ya, coba kita lihat indikator utama ya. Kita cari di sini. Nggak ada ya teman-teman ya. Nggak ada pembahasan yang bahas indikator pertama ya. Jadi teman-teman, di sini indikatornya itu dibuat kayak apa aja gitu teman-teman. Atau kalau misalnya memang mau dilihat dari penyebutan rankingnya, kita bisa lihat ke nomor 3 nih. Tapi nomor 3 itu nggak disebutin rankingnya teman-teman ya. Di kalimat 3 nih teman-teman yang kakak garisin. Indikator kinerja yang digunakan dalam survei ini adalah manajemen infrastruktur, aksesibilitas. Kalau dia pakai koma, nggak ada angkanya, angka 1, 2, 3 itu berarti setara ya teman-teman. Nggak ada yang utama, nggak ada yang sampingan. Yang jadi yang D salah. Coba sekarang kita lihat yang E. Survei lembaga KPPOD dilakukan di 243 kabupaten atau kota yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Nah, coba berarti kita tentuin kata kuncinya 2, 4, 3 sama 10 ya. Kita cari di dalam teksnya yang ada kata 2, 4, 3 atau 10. Karena tadi di paragraf terakhir nggak ada, ya udah berarti kita lihat ke paragraf 1 ya. Nah, survei tersebut dilakukan, oh, nih ada di kalimat 2 ya teman-teman ya. Survei tersebut dilakukan pada 243 kabupaten yang tersebar pada provinsi di Indonesia. Pada 15 teman-teman. Nah, di sini disebutinnya 10 ya. Oke, teman-teman. Nah, berarti yang E juga salah nih, teman-teman. Oke, nah gimana nih, Kak? Kalau misalnya nanti teman-teman itu nemuin soal jenis gini ya, jadi dari pilihan jawabannya itu nggak ada yang betul, teman-teman. Nah, berarti teman-teman bisa pilih jawaban yang paling mendekati, teman-teman. Kalau yang A kan tadi udah pasti salah ya. Kalau yang B juga udah pasti salah, ya. Kalau yang C juga udah pasti salah, ya. Yang E juga udah pasti salah karena bilangan ya, teman-teman ya. Nah, yang D nih, teman-teman, yang paling mendekati. Karena meskipun tadi di kalimat yang nggak di-rankingin, tapi manajemen infrastruktur ini disebutin paling pertama. Nah, jadi bisa kita anggap dia yang utama ya, teman-teman. Karena memang biasanya kalau kalian nih nyebutin nama teman kalian, biasanya yang nama pertama itu nama yang orang yang bener-bener deket kan ya sama kalian ya, gitu. Atau yang paling baik gitu kan. Nah, jadi jawabannya nomor 5 yang D ya, teman-teman. Nah, gimana teman-teman dari nomor 5? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung nggak, teman-teman? Aku aman, Kak. Oh, aman ya. Oke, alhamdulillah Handika aman. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain? Izin. Oke. Oh iya, boleh banget Angga mau nanya apa nih, Gak? Yang D itu kayaknya memang sudah ada di narasi, Kak. Di kalimat yang D tadi, coba agak minta tolong. Nah, kan yang mana tadi? Yang kalimat ketiga, indikator kerja yang digunakan dalam survei ini adalah manajemen, fleksibilitas ini, kepastian lahan, dan program pengembangan swasta. Nah, yang di 4 baru di samping itu terdapat 4 indikator kinerja lainnya. Nah, berarti kan secara tidak langsung di samping itu kan apa ya? Dia Penambahan tinggal ya? gitu. Oh. Iya, kayak penambahan gitu ya, teman-teman ya. Yang kayak, oh itu
sebenarnya pendukungnya doang gitu teman-teman. Oke, iya. Tadi siapa sama Angga ya? Iya, Angga. Makasih banget, Angga. Iya, teman-teman. Tadi udah betul banget teman-teman tadi kata Angga ya. Teman-teman ya di sini kuncinya ada di kata di samping itu. Kalau misalnya di samping itu tuh berarti penambahan ya, teman-teman ya. Yang biaya transaksi, integritas, resolusi konflik, ini tuh indikatornya juga, cuma indikator bahannya aja. Gitu. Biasanya yang nggak utama gitu. Berarti yang utamanya itu ada di kalimat 3 ya, yang manajemen infrastruktur, aksesibilitas, kepastian lahan, sama program pengembangan sektor wisata swasta ya teman-teman ya gitu. Cuman ini sebenarnya kalau di soal lain bisa jadi pengecoh sih teman-teman karena kalau misalnya nggak disebutin dari yang tertinggi. Nah, coba kalau kalimat 3 itu disebutin dari yang tertinggi ya. Misalnya indikator kinerja dari yang paling utama digunakan dalam survei ini adalah manajemen infrastruktur gitu. Karena kalau di sini koma doang, teman-teman nggak ada kayak yang pertama apa gitu ya, 1 titik apa, 2 titik apa gitu, itu jadi setara gitu teman-teman, sejajar ya. Jadi manajemen infrastruktur, keaksesibilitas sejajar, terus kepastian lahan juga sejajar gitu. Cuman tadi karena kita nggak menemukan jawabannya, teman-teman, kita pilih yang paling mendekati yaitu jawaban itu. Berarti di sini manajemen infrastruktur kenapa disebutin pertama? Berarti dia memang yang utama gitu. Teman-teman. Nah, oke, makasih banyak ya Angga ya. Nah, gimana Angga sama teman-teman yang lain ada yang masih bingung nggak atau ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke nomor 6 nih? Oke, teman-teman. Ya udah kita lanjut aja berarti ke nomor 6 ya. Nah, nomor 6 di sini ada kata kuncinya nih, teman-teman. Berdasarkan tabel daya saing daerah. Menurut EGI, 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI adalah. Nah, di sini ada kata tabel ya. Berarti teman-teman lihat jawabannya dari tabel, nggak usah lihat ke teks atau narasinya ya, teman-teman. Nah, yang 4 apa aja nih teman-teman? Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bali, sama Jawa Barat ya. Yang A, Bali, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Aceh. Salah ya, karena ada Acehnya. Terus kalau yang B, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sama Bali, ini juga salah ya teman-teman, karena nggak ada Sumateranya. Kalau yang C, Sumatera Selatan, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, ini juga salah, nggak ada Jawa Timurnya ya. Terus kalau yang D, Sumatera Selatan, Manado, Bali, Lampung, ini salah, karena di sini ada Manadonya. Kalau yang E nih teman-teman yang paling benar ya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, sama Jawa Timur. Itu teman-teman. Wah, jadi jawabannya adalah yang D, yang E ya, maaf. Tadi kakak salah sebutin, bukan yang D, tapi yang E. Oke, teman-teman, gimana dari nomor 6? Ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya? Belum ada, Kak. Oke, karena belum ada, berarti kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7, berdasarkan tabel daya saing daerah, menurut EGI, kabupaten atau kota yang paling bermasalah adalah. Nah, teman-teman, jadi berdasarkan tadi teks yang udah kita bahas, yang paling bermasalah itu berarti yang angkanya paling kecil, teman-teman. Kita cari di sini angkanya paling kecil. Nah, berarti yang 5 ya, teman-teman ya, 54,8 Bekasi ya, teman-teman. Kita pilih di antara A, B, C, D, ada nggak Bekasi? Oh, ada C nih, teman-teman. Oke, jadi jawabannya C ya. Nah, gimana dari teman-teman? Dari nomor 7 ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Oke, belum ada ya. Berarti kita lanjut ke nomor 8 nih, teman-teman. Nomor 8,
Berdasarkan tabel daya saing daerah menurut Egy, kesimpulan terhadap nilai Egy keempat provinsi di atas adalah, jadi teman-teman kita lihat nih teman-teman angkanya ya, teman-teman angkanya itu apakah fluktuatif ya? Kalau fluktuatif itu dia tidak tetap ya atau berubah-ubah, apakah variatif? Variatif itu macam-macam, jadi antara satu daerah ke daerah lainnya itu berbeda-beda gitu teman-teman. Kalau yang C cenderung sama, sama nggak bilangannya, yang D menurun, yang E stabil ya. Kita lihat di sini beda-beda ya teman-teman ya, meskipun banyak yang 7, cuman beda komanya teman-teman. Yang Blitar 76, yang Madiun 72, yang Pribumi 74, tapi 74-nya koma 7, yang Musi Banyu Asin 74,3, yang Jemprana 73,7, yang Gianyar 71,3, yang Ciamis 67,9, yang Bekasi 54,8 gitu teman-teman. Berarti kita pilih yang variatif ya karena dia berbeda-beda gitu teman-teman. Oke, ini buat ini juga sih teman tipsnya. Biasanya kalau membandingkan beberapa data ini memang jawabannya variatif teman-teman. Karena biasanya angka-angkanya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Tuh. Nah, teman-teman gimana dari nomor 8? Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Belum ada, Kak. Oke, teman-teman. Berarti kita lanjut aja ke nomor 9 ya. Nomor 9, kita baca soalnya. Berdasarkan tabel daya saing daerah, menurut Egy, jika Blitar tidak masuk kabupaten atau kota yang dinilai, maka indeks Egy tertinggi ada di provinsi. Nah, ini berarti namanya soal pengandaian ya. Oke, katanya kalau misalnya Blitar itu dibuang nih, nggak masuk nih teman-teman ke tabelnya. Jadi yang paling tinggi itu siapa sih? Kita lihat. Oh, ternyata Blitar itu aslinya memang yang tertinggi ya. Nah, coba Blitarnya kita hapus. Kira-kira yang tertinggi jadi yang mana nih, teman-teman? 72, enggak, masih ada 74 ya, 74,7. Oh, yang tertinggi di sini 74, tapi 74-nya 74,7 ya, teman-teman. Jadi yang tertinggi adalah Kota Pribumi, teman-teman. Nah, Pribumi itu adanya di provinsi apa sih? Oh, dia adanya di Provinsi Sumatera Selatan, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B ya, Sumatera Selatan. Gitu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Dari nomor 9, ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Oke, nah kita lanjut ke nomor berikutnya. Oh, udah ya teman-teman ya, cuman sampai nomor 9 aja gitu. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ya ke bab selanjutnya, dari bab 8 ini teman-teman tadi dari materi informasi teks, grafik, tabel, dari cara cepat yang kita bahas ya, dalam menentukan informasi utama ataupun ide pokok, ada nggak materi yang teman-teman itu masih ngeganjel atau kurang paham? Kalau aku nggak ada, Kak. Oh, dari Keiko nggak ada. Kalau dari Handika, Juan, Belum, Kak. oh belum ya. Oke, dari teman-teman yang lain juga mudah-mudahan belum ya. Oke, mudah-mudahan udah paham semua ya. Oke, nah teman-teman, masih karena kita masih ada ya sedikit lagi nih waktunya, kita bahas coba chapter 8 atau bab 9, maaf maksudnya ya. Nah, bab 9 ini yang tadi udah kita bahas ya. Bab 9 sebenarnya materinya masih sama informasi teks, cuman kalau tadi kan informasi teksnya yang dilengkapi dengan grafik sama tabel ya. Kalau ini bener-bener informasi teksnya itu teks doang gitu teman-teman, paragraf doang ya. Dan biasanya yang ditanyainnya juga berbeda. Kalau tadi kan di chapter 8 yang ditanyainnya pernyataan yang sesuai ya. Kalau ini yang ditanyainnya bisa beda teman-teman. Tuh.
Di sini dijelasin juga ya tentang deskripsi. Tadi deskripsi udah kita bahas. Deskripsi itu menjelaskan atau menggambarkan ciri-ciri yang kelihatan oleh indera penglihatan mata ya, teman-teman ya. Tuh, ciri-ciri yang terlihat mata. Terus ada lagi eksposisi. Kalau eksposisi tadi ya teman-teman ya, yang isi teksnya itu berdasarkan fakta ya. Dan spesifik biasanya teman-teman ya. Spesifik secara lebih detail, mendalam. Jadi beda teman-teman sama deskripsi. Kalau deskripsi itu kan dia menyebutkan ciri-cirinya dari segala aspek ya, dari bentuknya, terus juga dari warnanya ya teman-teman ya, bentuk luarnya, bentuk dalamnya gitu. Cuman walaupun luas teman-teman ya, tapi dia nggak spesifik gitu teman-teman. Kalau bahas bentuk, bentuknya tuh nggak detail banget, cuma disebutin doang bentuknya persegi panjang, dalamnya kotak, luarnya lingkaran gitu. Nggak kayak eksposisi. Kalau eksposisi ini dia spesifik ya teman-teman ya, gitu. Misalnya, lagi bahas peristiwa pelangi ini. Nah, itu nggak dibahas semua hal-hal yang berhubungan tentang pelangi, tapi diambil aja satu temanya. Misalnya proses-proses terjadinya pelangi gitu. Jadi satu topik tapi dalam ya secara detail ya. Terus argumentasi yang tadi udah kita bahas, isinya pendapat dari si penulisnya, nggak ada faktanya. Terus kalau naratif ini biasanya teks yang diberikan itu berupa cerpen atau novel atau teks-teks khayalan ya, teks-teks imajinasi. Kan? Atau imajinasi ya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada teks persuasi. Teks persuasi ini dia biasanya ada di teks iklan gitu. Jadi kalau di soalnya dikasih teks iklan terus ditanyain paragraf tersebut termasuk paragraf apa. Nah, kalian langsung jawab aja yang persuasif ya. Di sini juga disebutin teman-teman ya struktur-strukturnya ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Kakak ya, soal selama ini, jarang sih teman-teman yang ditanyain strukturnya itu masuk bagian apa gitu. Biasanya langsung ditanyain informasi dalam teksnya ya. Nah, teman-teman, ini yang suka keluar nih di soal. Jadi, menentukan gagasan utama, teman-teman. Yang nomor 4 sebenarnya kan menganalisis informasi teks. Cuman di sini ada yang Kakak highlight ya teman-teman ya, menentukan gagasan utama ini teman-teman benar-benar bahasain keluar, mau itu di PBM, mau itu di PPU, mau di itu literasi bahasa Indonesia biasanya keluar ya teman-teman ya tiap tahun ya. Nah, dari Kakak teman-teman ada tipsnya, ada cara cepatnya menentukan gagasan utama secara cepat teman-teman. Nah, sama teman-teman caranya kayak tadi yang paket 8 kita bahas yang menentukan informasi utama atau ide pokok gitu. Karena teman-teman untuk gagasan utama ini memiliki banyak nama lain. Nih, di sini kan disebutinnya gagasan utama ya teman-teman ya. Padahal mah gagasan utama itu memiliki beberapa nama lain teman-teman. Nama lainnya ide pokok, terus gagasan umum, terus pokok pikiran. Nah, terus pokok bacaan teman-teman. Nah, sama satu lagi nama lainnya ada inti bacaan. Wah, teman-teman, jadi nama lain dari gagasan utama ini banyak ya. Ada ide pokok, gagasan umum, pokok pikiran, pokok bacaan, inti bacaan. Dan kenapa Kak, kok di setiap paket soal namanya dibeda-bedain itu untuk mengecoh teman-teman. Jadi bisa aja nanti di SNBT pakai istilah pokok bacaan gitu. Nah, jadi teman-teman jangan bingung ya, itu semua sama aja nanya ini ya, gagasan utama atau ide pokok. Tadi cara cepatnya teman-teman yang udah kita bahas, teman-teman baca dulu kalimat terakhir ya, kalau di kalimat terakhirnya ini nggak ada konjungsi jadi, nggak ada konjungsi oleh karena itu, berarti ide pokoknya ada di kalimat pertama. Tapi kalau di kalimat terakhirnya ada konjungsi jadi, ada konjungsi oleh karena itu, berarti ide pokoknya ada di kalimat terakhir, gitu. Nah, kita praktekin aja teman-teman langsung ke nomor 1 ya.
apa gagasan utama dari paragraf tersebut, teman-teman? Oh iya, teman-teman, untuk cara cepat dari kakak tadi, sebenarnya itu ada pengecualian, teman-teman. Nah, kalau misalnya di kalimat pertamanya itu ada kalimat definisi itu yang ada kata adalah, ialah, yakni, yaitu, merupakan. Nah, berarti itu nggak bisa pakai cara cepat, teman-teman. Teman-teman caranya bisa baca keseluruhan kalimatnya, terus teman-teman tentuin permasalahan yang dibahas itu berawal dari apa. Jadi penyebab dari permasalahannya apa. Itu kalau menentukan gagasan utama secara manual ya, yang nggak bisa pakai cara cepat karena di kalimat pertamanya ada kata adalah, teman-teman. Jadi bisa baca lalu tentukan permasalahannya ya, atau penyebab permasalahannya itu apa. Nah, untuk yang nomor 5 itu jawabannya B. Kenapa? Karena melihat dari penyebab. Penyebab dari permasalahannya itu apa. Tuh, katanya penyebab permasalahannya itu akarnya berasal dari ancaman deforestasi terhadap keanekaragaman hayati, teman-teman, gitu. Makanya di sini dibahas lebih lanjut. Oh, tanpa tindakan konservasi yang serius, banyak spesies yang bisa punah, gitu. Nah, kenapa sih ada pembahasan di kalimat terakhir, tanpa tindakan konservasi yang serius, banyak spesies yang pindah? Karena kan penyebab ya, penyebab permasalahannya itu adanya ancaman, teman-teman, deforestasi terhadap keanekaragaman hayati, gitu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman dari nomor 1 nih, contoh soalnya ada yang mau teman-teman tanyain nggak? Izin Kak. Oh iya, boleh banget, Angga. Apa nih pertanyaannya? Berarti kalau ada kata adalah merupakan itu malah bukan kuncinya ya dia ya? Ini teman-teman nggak bisa pakai cara cepet yang tadi Kakak bahas gitu kan. Kalau dari Kakak ada cara cepetnya ya tadi ya. Nah, ternyata kalau misalnya di kalimat pertamanya itu ada kata adalah, merupakan, ialah, yakni, yaitu, cara cepatnya itu nggak bisa dipakai, teman-teman. Jadi caranya kita harus baca seluruh kalimatnya, terus kita tentuin akar permasalahannya, penyebab dari permasalahannya itu apa, gitu, teman-teman. Oh iya ya, makasih Kak. Iya, sama-sama, Angga, gitu. Nah, iya, jadi teman-teman kalau ada kata adalahnya itu, nggak berfungsi ya teman-teman cara cepatnya ya. Oke, gimana dari Angga atau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Contoh soal yang kedua, informasi apa yang disampaikan penulis mengenai sinar matahari. Nah, ini mah sama aja teman-teman kayak di chapter sebelumnya ya, yaitu kita lihat dulu teksnya ya teman-teman. Kita cocokin ya, mana pilihan A, B, C, D, E yang ada di dalam teksnya. Nah, yaitu jawabannya yang C ya teman-teman ya, sinar matahari baik untuk kesehatan tetapi perlu perlindungan ya. Oke, karena kan di sini disebutin nih, katanya penting untuk menggunakan pelindung matahari saat beraktivitas di luar ruangan meskipun banyak manfaatnya. Gitu teman-teman. Dan jadi dari nomor 2 jawabannya C ya. Gimana teman-teman dari nomor 2 ada yang mau ditanyain nggak nih? Kak, itu Oh berarti iya, kata kuncinya di oleh karena itu ya? iya, bisa bisa oleh karena itu gitu. Cuman kan di sini nggak disebutin informasi utama, enggak. Jadi tadi yang bisa pakai cara cepat kayak ide pokok sama gagasan utama itu yang ditanyanya informasi utama, sedangkan kan ini informasi doang ya, gitu. Jadi kalau informasi doang, teman-teman tadi bisa baca seluruhan kalimatnya ya, teman-teman ya. Terus teman-teman simpulin nih yang paling mewakili ya, di antara A, B, C, D, E yang menggambarkan isinya itu yang mana, gitu. Dan yang paling menggambarkan itu yang C ya, karena di kalimat pertama dibahas manfaatnya, itu apa. Nah, terus di kalimat kedua dibahas dampak negatifnya apa, terus di kalimat terakhir, oh katanya jadi perlu perlindungan, gitu.
teman-teman. Berarti kan yang C ini gabungan dari kalimat pertama sama kalimat terakhir ya, teman-teman ya, gitu. Beda sama ide pokok. Kalau ide pokok ataupun informasi utama, ini ada kata oleh karena itu berarti jawabannya pilih aja yang paling mirip sama kalimat terakhir gitu, teman-teman. Yang ada kata kalimat oleh karena itunya gitu. Jadi nggak usah digabung-gabung. Gitu, teman-teman. Nah, gimana Angga sama teman-teman yang lain bisa dipahami nggak? Bisa Kak, aman. Oke, alhamdulillah bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 1 ini, dia udah beda lagi ya soalnya ya, teman-teman ya. Udah beda lagi materinya di sini membahas tentang inti kalimat, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk inti kalimat ini, dia ada rumusnya, teman-teman, gitu. Ini rumusnya Kakak tulisin di bawahnya ya, biar kalian nanti enak bacanya. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman, kita harus tahu dulu inti kalimat ini memiliki nama lain nggak sih? Kayak tadi ide pokok yang nama lainnya itu kalimat inti. Jadi kalau nanti di soal lain kalian ditanyain, apa kalimat intinya? Berarti itu nanyain inti kalimat, teman-teman. Rumusnya, teman-teman, ada dua. Yang pertama, teman-teman, jadi kan pasti kalimatnya itu panjang ya, teman-teman ya. Terus teman-teman tentuin mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Nah, inti kalimat itu gabungan dari subjek plus predikat plus objeknya ya, teman-teman. Subjek plus predikat plus objeknya. Nah, kalau ada yang belum tahu, subjek itu apa sih, Kak? Nah, kita bahas di sini. Subjek itu, teman-teman pelaku ya, yang melakukan perbuatan. Bisa benda mati, bisa benda hidup. Bisa manusia, tumbuhan, hewan. Kalau P itu predikat ya, dia kata kerjanya, perbuatannya, aksi yang dilakukan oleh subjek itu apa. Terus yang terakhir adalah objek. Objek itu benda yang dikenai pelakunya. Oke, nah jadi kalau nih kita bikin contoh kalimat teman-teman. Misalnya ada kalimat, ini kakak minjem nama Keiko ya. Keiko sedang memandangi memandangi pantai. Oh ini kata ganti langit. Keiko sedang memandangi langit di pantai yang paling indah di dunia, terutama di Indonesia. Kan ini panjang banget ya teman-teman kalimatnya ya. Inti kalimatnya atau kalimat intinya tinggal teman-teman tentuin aja subjeknya apa, pelakunya siapa nih teman-teman, ada yang tahu nggak dari kalimat Keiko sedang memandangi langit yang mana pelakunya? Iya, iya kenapa enggak? Tadi Angga on mic ya? Oh, yang Keiko Kak. Iya, betul banget Angga yang Keiko ya. Terus predikatnya, perbuatannya itu memandangi ya. Nah, terus teman-teman, objeknya yang langit. Nah, jadi kalimat inti atau inti kalimat dari kalimat Keiko sedang memandangi langit di pantai yang paling indah di dunia, terutama di Indonesia, ini tuh inti kalimatnya Keiko memandangi langit, teman-teman gitu. Jadi pendek doang ya, cuma 3 kata doang gitu. Sedangnya boleh sih kalau mau dimasukin. Gitu. Tapi lebih baik jangan dimasukin ya. Jadi Keiko memandangi langit gitu. Nah, ini kan rumus pertama, Kak. Kalau rumus keduanya tadi apa, Kak? Nah, jadi teman-teman, predikat atau kata kerja di Indonesia kan suka ada yang nggak usah pakai objek ya. Misalnya kayak Keiko sedang menangis, Keiko sedang melamun, itu kan nggak perlu objek. Nah, jadi kalau untuk kata kerja yang nggak perlu objek, rumusnya itu bukan subjek plus predikat plus objek, tapi subjek plus predikat. Gitu, teman-teman. Nah, misalnya kita ganti kalimatnya, Keiko sedang menangis di pantai yang paling indah di dunia, terutama di Indonesia. Nah, itu berarti inti kalimatnya Keiko sedang menangis aja gitu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman dari materi inti kalimatnya ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya?
Oke, teman-teman belum ada ya, berarti langsung aja kita ke kalimat 1 paragraf 2. Dalam penelitian ini kami telah menunjukkan bahwa kulit di daerah secara alami tanpa rambut ya. Nah, teman-teman, ini ada rumus lagi nih, ada teori. Jadi kalau ada kata dalam ya, dalam bahasa Indonesia, kata setelahnya itu berubah jadi keterangan ya, teman-teman ya. Nah, berarti dalam penelitian ini disebutnya keterangan ya. Nih, Kakak izin catat di atasnya ya, teman-teman ya, keterangan. Tapi tenang aja, nanti untuk catatan yang Kakak kirim, teman-teman itu yang udah lebih rapi ya, nanti di file lain teman-teman ada. Nah, ini dalam keterangan ini itu keterangan ya, karena ada kata dalam sebelumnya. Terus yang kami telah nah ini udah masuk ke subjek teman-teman, tapi teman-teman di sini ada yang janggal. Kami telah menunjukkan bahwa nah, menunjukkan itu kan kata kerja yang membutuhkan objek ya. Sedangkan kata setelahnya itu bahwa itu konjungsi teman-teman. Nah, jadi rumusnya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau setelah konjungsi atau setelah kata dalam, maka kata setelahnya berubah jadi keterangan teman-teman. Oke. Nah, berarti teman-teman yang kulit di daerah yang secara alami tanpa rambut memproduksi inhibitor itu masuknya ke keterangan. Jadi yang kulit di daerah yang secara alami itu jadi keterangan ya, teman-teman ya. Oke, nah jadi yang kami telah menunjukkannya nggak bisa jadi subjek atau predikat. Nah, oke. Nah, berarti bawahnya kita coret aja ya. Nah, jadi subjeknya bisa dari mana sih, Kak? Karena ini nggak ada lagi subjek, bisa kita ambil dari yang kulit, teman-teman. Kulit, nah di daerahnya ini dihapus, karena dia kan keterangan ya. Nah, di sini ada predikat lagi, memproduksi. Nah, terus ada inhibitor. Nah, jadi subjek plus predikat plus objeknya itu yang C ya, teman-teman ya. Kulit memproduksi inhibitor. Gitu, teman-teman. Jadi nomor 1 jawabannya C ya. Rumusnya teman-teman tentuin subjek plus predikat plus objeknya yang mana. Atau subjek plus predikatnya yang mana ya. Gitu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman dari nomor 1 ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau dari materi menentukan inti kalimat yang tadi? Aku aman nggak? Oh, kenapa Keiko? Kalau aku aman. Oh, dari Keiko aman, alhamdulillah. Kalau dari Angga sama teman-teman yang lain, gimana? Ada yang masih bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain nggak? Izin Kak. Oh iya, boleh Ini banget. Apa nih Angga pertanyaannya? kalimat kedua berarti nggak dipakai Kak ya? Iya, kalimat dua nggak dipakai, teman-teman. Karena itu maaf ya, cuman kegarisin kuning ya, karena tadi kelebihan. Karena yang ditanyain di sini kalimat pertama aja, kalimat pertama paragraf kedua gitu. Jadi stop, Oh iya. iya, jadi stop cuman sampai Profesor Sarah E ya, tuh teman-teman. Oke masih Kak. Iya, sama-sama teman-teman. Nah, dari selain Angga dan Keiko ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman? Oke, teman-teman, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain boleh chat kakak admin aja ya. Nanti kakak admin yang sampein langsung ke kakak gitu. Mungkin teman-teman untuk nomor 2 dan selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya agar lebih luasa ya teman-teman ya. Gitu. Oke teman-teman, berarti kita akhiri dulu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman ya. Tadi masa kesalahan kakak salah nyebut ya ataupun ada kekurangan. Makasih banyak, semangat semuanya ya. Semoga Keiko, Angga, Juan, terus juga, oh iya, oh baru 3 doang ya teman-teman ya, Juan, Keiko, Angga, oh yang lain udah pada keluar ya gitu. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Makasih banget teman-teman. Wassalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Iya, makasih banyak ya. Kakak stop share ya.
Iya, Juan, maaf Kakak izin untuk matiin Zoom-nya ya. Makasih banyak, Juan.